Lolosnya Israel di ajang Piala Dunia U20 yang digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang menjadi sorotan publik. Pasalnya, kehadiran Israel sebagai peserta Piala Dunia U20 mendapatkan penolakan dari sejumlah pihak. Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menjamin keamanan seluruh tim peserta Piala Dunia U20 termasuk Israel saat bertanding di Indonesia. Menurut Mahfud, seluruh aspek sudah dipersiapkan rapi dan terkoordinir baik jalur politik, diplomatik, dan keamanan. Di Piala Dunia pengamanan seperti apa, Pak? Sudah disiapkan, jadi tidak ada masalah, tidak usah didiskusikan. Sudah persiapannya sudah dilakukan secara rapi. Itu aja. Saya dimintai pendapat sama beberapa orang masalah rencana pertandingan sepak bola usia 20 yang diselenggarakan FIFA di Jakarta di bulan Mei sampai Juni tahun 2023 ini. Pertandingan sepak bola dunia U20 kali ini memang agak beda karena kali ini Indonesia kedatangan tim tamu yang status negaranya tidak diakui oleh Indonesia, yaitu Timnas Israel. Indonesia sejak tahun 1988 memang tidak pernah mengakui Israel sebagai negara karena menghormati negara Palestina. Indonesia berpatokan pada undang-undang bahwa penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Dan di mata politik Indonesia, Israel dianggap negara penjajah karena menguasai negara Palestina. Kita memang bolehlah berdebat panjang tentang keberadaan negara Israel dan Palestina, baik secara sejarah maupun secara geografinya. Tapi perdebatan panjang itu tidak akan pernah bisa mengubah keputusan Indonesia bahwa negeri ini tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Amerika termasuk negara yang paling gencar ingin mengubah kebijakan luar negeri Indonesia supaya bisa berhubungan dengan Israel. Dan terakhir, Arab Saudi lewat peran Amerika akhirnya membuka jalur penerbangan dan ruang udaranya untuk maskapai Israel. Sikap Arab Saudi ini sempat dianggap mereka akan membuka jalur diplomatiknya dengan Israel. Tapi ternyata banyak orang yang salah analisanya. Karena Arab Saudi juga mendekatkan hubungannya kembali dengan Iran lewat peran Cina. Sebagai catatan ya, Israel dan Iran adalah dua negara yang saling bermusuhan sejak lama dan pendekatan kembali hubungan Arab Saudi dan Iran itu sangat menyakiti hati Israel. Oke. Kembali ke sepak bola usia 20 yang rencananya digelar di Jakarta bulan Mei sampai Juni ini. Apakah pantas kalau misalnya Timnas Israel main di Indonesia kalau Indonesia sendiri tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel? Sebelum masuk ke sana, kita harus paham dulu siapa itu FIFA, organisasi sepak bola dunia yang juga membawahi pertandingan U20 ini. FIFA sejak awal berdirinya memutuskan dalam statutanya bahwa pemerintah atau negara tidak boleh mencampuri urusan sepak bola yang dinaungi oleh FIFA. Dan statement FIFA ini nggak main-main. Ada 6 negara di dunia yang pernah disanksi oleh FIFA karena negara-negara itu mencampur adukan politik dengan sepak bola. Negara itu ada Yunani yang dihukum FIFA 4 hari karena mencampurkan politik dengan sepak bola. Nigeria juga pernah disanksi selama 2 kali. Peru, Brunei Darussalam, Ethiopia juga pernah disanksi oleh FIFA karena pemerintahnya ikut campur. FIFA memang seperti negara di dalam negara. Mereka punya aturan sendiri dalam sepak bola yang tidak bisa dicampuri oleh negara, sekuat apapun negara itu. FIFA punya politiknya sendiri
yang berbeda dengan pandangan politik semua negara. Jadi kalau memang timnas Israel harus ikut dalam pertandingan usia 20 di Indonesia, itu sudah keputusan sesuai dengan statuta FIFA. Pemerintah Indonesia nggak bisa dan nggak boleh membantah. Bagaimana kalau seandainya Indonesia menolak? Ya, bisa saja negeri ini disanksi tidak akan ada pertandingan FIFA di Indonesia. Bahkan bisa saja Indonesia tidak boleh ikut apapun kegiatan FIFA, termasuk di Piala Dunia. Sanksi tidak diikutkan Piala Dunia ini bahkan bisa saja melebar. Bukan saja tidak boleh ikut pertandingan, tapi negeri ini tidak akan mendapat siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia. Kacau kan? Itu sudah keputusan FIFA dan hak mereka karena memang mereka adalah penyelenggaranya. Dubes Palestina juga sudah paham kok dengan situasi ini. Meskipun Indonesia dan Palestina bersahabat dekat, Palestina tidak bisa mencampuri peraturan yang ada di dalam FIFA. Dubes Palestina malah mengingatkan untuk memisahkan antara politik dan sepak bola. Ini sebuah keputusan yang bijak dari negara sahabat, sehingga Indonesia pun tidak harus merasa terjebak di tengah-tengah. Jadi apapun itu, keputusan FIFA itu harus dihormati. Begitu juga timnas Israel harus dijaga keamanannya di negeri ini. Jangan sampai kalau keamanan mereka nanti terancam, Indonesia akan disanksi berat oleh FIFA. Mau setuju atau tidak dengan Israel, kalau FIFA sudah memutuskan timnas Israel bisa bermain di Piala Usia 20 di Indonesia, berarti keputusan itu sudah final dan tidak bisa dicampuri oleh pemerintah Indonesia. Apalagi oleh segerombolan kecil orang yang terlalu militan sehingga tidak bisa membedakan mana politik dan mana olahraga. Percayalah, Palestina sendiri tahu kalau Indonesia itu membela mereka. Dan mereka juga nggak keberatan kalau timnas Israel akan main di Indonesia. Kalau Palestina sendiri sudah oke, ya pembelanya tolong jangan keras kepala. Apalagi ngancem-ngancem mau sweeping segala. Mari kita hormati tamu di negara kita. Siapapun itu. Meski secara politik mereka adalah musuh utama. Setuju? Kita angkat dulu cangkir kopinya. Marki Bong. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar. Kita di acara Timeline.